Semangat pagi. Saya masih ingin berbagi hal yang saya syukuri bagaimana Tuhan menyertai sepanjang saya mengikuti perkemahan survival di hutan. Ketika Sabat sore sudah mulai gelap, kami pun diminta untuk memimpin ibadah penutupan Sabat dan saya menunjuk beberapa anggota dari kami untuk menjadi protokol, membawa renungan dan juga doa tutup. Maka ibadah hari Sabat pun selesai. Lalu instruksi dari kakak pembina bahwa kami diberi waktu sebentar untuk memasak makan malam kami. Kami pun segera bergegas untuk mengiris sayur. Kami masih bawa waktu itu masih bawa wortel, masih ada buncis yang tersisa dan juga mencuci sedikit lalu kami mulai masak nasi. Karena kami sudah terlalu lapar di waktu-waktu makan sebelumnya, makan cuma sedikit-sedikit. Jadi saat itu kami ingin makan nasi lebih banyak. Tapi wadah kami, nesting atau alat masak kami cukup kecil, hanya mungkin diameter 15 cm saja. Kami punya 2 tempat masak seperti itu, tapi kami jumlahnya ada berenam. Akhirnya karena kami sudah tidak sabar untuk ingin lekas makan banyak nasi, jadi kami menuangkan beras agak lebih banyak dari biasanya. Hasilnya adalah nasi itu tidak matang secara baik. Jadi kami masih harus terus tuangkan air berkali-kali sampai dia bisa untuk dimakan, tapi tidak seperti nasi yang sebagus sebiasanya. Walaupun nasi itu masih ada keras-kerasnya, tapi karena sudah lapar, akhirnya kami pun menikmatinya dengan sukacita sambil kami bercerita satu dengan yang lain, menceritakan bagaimana hari itu kami lewati dengan pertolongan Tuhan. Sudah kenyang kami makan, kami mulai membereskan peralatan makan kami. Tiba-tiba kami dipanggil dengan peluit dari kakak pembina. Lalu saya sebagai komandan kelas pun melapor karena peluit itu dibunyikan untuk memanggil komandan kelas. Jadi saya pergi, saya bawa tongkat komando saya, lalu saya lapor kak. Lalu kakak itu menyampaikan instruksi bahwa bereskan dengan cepat perlengkapan kalian karena sebentar lagi sudah akan kembali memulai acara selanjutnya. Saya pun kembali menyampaikan hal itu kepada para peserta yang lain. Tiba-tiba dipanggillah peluit untuk tanda bunyi berkumpul semua peserta. Jadi bunyi peluitnya itu titik. Jadi artinya semua peserta harus berkumpul. Dengan lekas kami berkumpul dan sudah siap pada posisi masing-masing. Lalu kakak pembina ini menyampaikan, yang masih pakai sendal, tukar dengan sepatu. Karena saya masih pakai sendal, saya cepet-cepet bongkar tas gunung saya juga sudah khawatir dan panik. Di mana saya taruh sepatu ya? Karena itu sudah tertumpuk-tumpuk di bawah. Akhirnya bongkar lagi, saya temukan sepatu saya cepat-cepat pakai dan kembali ke barisan. Tiba-tiba kakak pembina ini yang merupakan bagian dari tata tertib cukup tegas saat itu. Lalu disampaikan seperti ini kakak pembinanya. Sepertinya kakak selama ini terlalu longgar pada kalian, terlalu memanjakan kalian. Lalu karena kalimat itu, kami mulai serius berdiri dengan tegap. Dilanjutkan oleh kakak pembina, oke. Kakak pengen dengar apa saja kesalahan-kesalahan yang sudah kalian lakukan mulai dari hari Kamis hingga saat ini. Kakak sudah catat apa saja kesalahan yang sudah kalian lakukan. Lalu mulailah satu demi satu para peserta menyebutkan kesalahan mereka. Ada yang menyebutkan, maaf kak, saya pergi ke hutan untuk buang air kecil tanpa izin. Ada lagi yang menyebutkan, maaf kak, saya juga pergi ke hutan tanpa izin untuk buang air besar. Ada lagi, maaf kak, saya sempat menjatuhkan bendera karena instruksinya tongkat dan bendera kelompok tidak boleh menyentuh tanah. Maaf kak, lalu masing-masing mulai menyebutkan kesalahan mereka. Karena saya saat itu ditugaskan sebagai komandan kelas, jadi itu merupakan tanggung jawab saya untuk memperhatikan para peserta yang lain. Akhirnya setelah diakumulasikan ada sekitar 5 kategori kesalahan dari masing-masing kami. Lalu disampaikan, jadi gimana komandan kelas? Cukup tegas kakak itu.
kamu siap untuk menerima disiplin ini? Karena untuk setiap satu kesalahan kami mendapatkan disiplin satu seri. Satu seri itu 10 kali push up. Karena memang tugas komandan seperti itu ya harus juga menerima disiplin. Jadi saya bilang, siap Kak. Sebenarnya kakak pembina ini ingin mengajarkan kesatuan dan persatuan dari kami semua. Lalu mereka pun mulai mengatakan, jangan Kak, biarlah kami bersama-sama untuk menanggung disiplin tersebut. Lalu akhirnya kami harus push up 6 seri, jadi totalnya 60 kali push up. Kami pun mulai pada posisi kami masing-masing dan mulai menghitung. Teman-teman saya yang lain menghitung itu cukup cepat. Saya sampai bingung, perasaan saya push up, saya usahakan posisi yang benar itu berat sekali untuk mengangkat beban. Beban badan saja berat, apalagi harus ditambah tongkat yang ada di punggung, karena tongkat komando juga tidak boleh menyentuh tanah. Kok mereka ini cepat sekali ya menghitung. Jadi mereka sudah selesai menghitung 60, saya masih di 50. Itu kayaknya berat sekali. Karena saya usahakan posisi push up saya, posisi push up yang benar ya, tidak terlalu benar, tapi mendekati yang benar. Saya selesai 60, itu rasanya lelah sekali. Tapi tersisa satu peserta di antara kami yang masih di hitungan 40-an. Karena dia betul-betul menggunakan posisi push up yang benar. Jadi memang untuk mengangkat beban badan itu memang betul-betul diangkat, sangat susah. Lalu karena dia sudah lelah sekali, sudah hampir tidak sanggup, akhirnya kakak pembina menyampaikan, oke, berapa sisanya dia, kalian bagi bersama. Mau atau tidak? Lalu sama-sama kami ucapkan mau. Jadi kami pun membagi sisa jumlah push up dari sahabat kami yang belum selesai. Akhirnya itu pun selesai. Dari situ kami belajar suatu kesatuan untuk ringan sama-sama berbahagia dan berat sama-sama ditanggung. Sudah selesai, kami pun berkumpul kembali untuk rekonsiliasi bersama dengan kakak pembina sambil memakan snack dan juga meminum wedang jahe untuk menghangatkan badan. Selesai rekonsiliasi bersama, kami pun berdoa dan kami dipersilahkan untuk tidur. Kalau sudah lelah sekali untuk push up 60 kali, kami pun cepat-cepat tidur dan tidak lama setelah kami mulai hampir terlelap, hujan pun turun dengan deras. Hujan turun dengan deras, bahkan tenda utama tempat kakak-kakak pembina pun tidak dapat lagi digunakan untuk beristirahat karena hujan memang turun membasahi tanah dan aliran airnya juga cukup deras. Tenda kami pun mendapatkan situasi yang sama. Jadi di tempat kami tidur yang hanya menggunakan jas hujan ponco, saya dan juga beserta dengan 2 orang peserta lainnya yang wanita hanya dapat tidur malam itu dengan posisi duduk. Jadi memang posisinya hanya itu saja yang bisa bebas dari aliran air hujan. Begitulah kami lakukan dengan berganti-ganti posisi dan akhirnya pagi pun tiba. Saya bersyukur kepada Tuhan meskipun dalam keadaan tidur yang sangat sulit dan juga badan lelah, tapi Tuhan masih menyanggupkan kami masih dapat berbahagia menjalani kegiatan tersebut. Bahkan salah satu sahabat saya yang tadinya mahnya kambuh dan dia sempat suhu badannya meningkat dan sempat pucat, justru keesokan harinya di hari Minggu pagi dia justru semakin sehat dan juga memiliki kekuatan yang baru. Saya sangat bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi masing-masing kami. Saya berharap Anda pun dapat memiliki hal-hal yang Anda syukuri sepanjang hari-hari yang Anda lewati, dan karena berkat Tuhan tidak mungkin hanya satu saja. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 9 April ialah pikiran bertambah kuat oleh usaha yang terus-menerus. Ayat intinya tertulis di dalam Amsal 24 ayatnya yang kelima. Orang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Penjelasannya, kerahkanlah kemampuanmu yang tertinggi ke dalam usahamu. Cari motif yang terkuat untuk menolongmu. Engkau sedang belajar.
Berusahalah mengetahui sampai ke dasar-dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh tanganmu. Jangan pernah bertujuan lebih rendah dari menjadi mahir dalam segala urusan yang menyibukkan engkau. Janganlah biarkan dirimu terjerumus ke dalam kebiasaan menjadi dangkal dan lalai dalam kewajiban dan pendidikanmu. Karena kebiasaanmu itu akan bertambah kuat dan engkau akan menjadi tidak sanggup akan sesuatu yang lebih baik. Pikiran biasanya belajar merasa puas dengan sesuatu yang membutuhkan perhatian dan upaya yang kecil, dan dengan sesuatu yang murah dan rendah. Hai pemuda dan pemudi, ada pengetahuan mendalam yang belum pernah engkau mengerti, dan engkau pun merasa puas dan sombong akan pencapaianmu yang dangkal. Kalau engkau mengetahui lebih banyak daripada yang engkau tahu sekarang, maka engkau pun akan merasa yakin bahwa engkau mengetahui sangat sedikit. Allah menuntut daripadamu usaha intelek yang kuat dan bersungguh-sungguh, dan dengan upaya yang tekun kemampuanmu akan bertambah. Maka pekerjaanmu pun akan menyenangkan, karena engkau akan mengetahui bahwa engkau sedang melangkah maju. Engkau dapat menjadi terbiasa dengan gerakan-gerakan yang lambat, tidak berketentuan, dan bimbang, sehingga hidupmu tidak akan menjadi separuh dari apa yang sebenarnya dapat terjadi. Atau matamu ditujukan kepada Allah dan jiwamu dikuatkan oleh doa. Engkau dapat mengalahkan suatu kelambatan yang memalukan dan suatu keadaan tidak suka kepada pekerjaan, lalu melatih hatimu untuk berpikir dengan cepat dan mengerahkan usaha yang kuat pada waktu yang tepat. Allah telah memberikan kepada hati manusia kuasa yang besar, kuasa untuk menunjukkan bahwa Halik telah mengaruniai manusia dengan kemampuan untuk melakukan pekerjaan besar, melawan musuh segala kebenaran. Kuasa untuk menunjukkan kemenangan apakah yang boleh didapat dalam peperangan melawan kejahatan. Bagi semua orang yang memenuhi maksud Allah bagi mereka itu akan diucapkan perkataan, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Renungan baik kita hari ini mengajak kita untuk memiliki pikiran yang kuat, semangat yang kuat dalam melakukan segala sesuatu. Jangan mudah untuk menyerah. Aplikasi kita hari ini, mari kita meminta kekuatan dari Tuhan agar kita tidak lengah dan tidak berlambat-lambat dengan hal-hal yang berusaha untuk menjatuhkan semangat kita. Tapi biarlah kita terus memacu diri kita dengan membaca firman Tuhan, karena ada janji Tuhan di sana. Firman Tuhan mengatakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Untuk itu jangan pernah patah semangat ketika Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa yang besar. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Ajakan Tuhan bagi kita setiap saat adalah untuk bertemu dengannya di dalam doa. Setan akan berusaha untuk membuat kita sibuk dalam segala sesuatu sehingga kita lupa untuk menyisihkan waktu dalam doa. Mari kita tetapkan, teguhkan komitmen kita untuk boleh berbicara kepada Tuhan sesibuk apapun kegiatan kita. Jika ada di antara Anda yang turut ingin didoakan, mari Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya rindu untuk menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak, kita akan kembali meneruskan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita bersama. Amin.